Di hadapanmu ada dua pil dewa. Yang satu adalah pil perpanjangan hidup 9 putaran. Jika meminumnya maka akan hidup abadi. Tapi bayarannya adalah tidak memiliki kekuatan kultivasi sama sekali. Tapi sebagai gantinya, kamu setiap tahun mendapatkan 1 kali kesempatan berkah surgawi. Satunya lagi adalah pil penghancur alam 9 putaran. Jika meminumnya maka bisa langsung mencapai tingkat kaisar agung tertinggi. Tapi bayarannya adalah hanya memiliki umur 100 tahun. Kamu melihat kedua pil dewa di hadapanmu dan tersenyum tipis. Hanya anak kecil yang membuat pilihan. Aku memilih. Setelah itu, kamu yang mendapat kesempatan berkah langsung menggunakannya pada fisikmu. Bagaimanapun, di dunia yang kacau balau karena perang ini, kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Dan hanya dengan sedikit penguatan ini, kamu yang baru saja bertransmigrasi sudah bisa menghancurkan batu dengan tangan kosong. Di tahun kedua kamu seperti biasa memperkuat fisikmu. Tubuhmu secara tak terduga langsung menjadi tubuh Vajra yang kebal senjata. Terlebih lagi, dengan mengandalkan tubuh ini, kamu berhasil bertahan di dunia yang kacau ini. Dan mendapatkan pekerjaan tetap sebagai polisi di kantor pemerintahan. Tapi masa-masa indah tidak berlangsung lama. Di tahun pertama kamu baru saja mulai bekerja. Zhou Agung mulai berperang dengan suku barbar utara. Mulai ada wajib militer di seluruh negeri. Kamu mengira akan menjadi orang pertama yang direkrut. Tapi tak disangka, hakim daerah melihatmu masih lajang. Takutnya kamu tidak punya ikatan apapun. Dan akan langsung kabur atau membelot di medan perang. Jadi kamu beruntung menjadi salah satu yang tetap tinggal. Tapi kepala polisimu tidak seberuntung itu. Sebelum berangkat, sambil menangis dia menitipkan putrinya yang berusia 10 tahun. Suan, kepadamu. Waktu berlalu dan tibalah di tahun keempat. Kamu yang sudah 4 kali memperkuat fisik. Setiap gerakanmu sudah terlihat tak terkalahkan di mata orang biasa. Kebetulan ada bandit yang menjarah kota. Demi melindungi desa, kamu dengan santai menamparkan mati lebih dari 20 bandit. Kamu tidak hanya menjadi pahlawan, tapi juga dipromosikan menjadi kepala polisi. Hakim daerah pun semakin menyukaimu. Mengisyaratkan agar dia pensiun dan pulang kampung. Topi pejabat hakim daerah ini kemungkinan besar akan menjadi milikmu. Tapi di saat yang sama ada juga kabar buruk. Di antara bandit yang kamu habisi ada seorang biang keladi bernama Wang Li. Kakaknya Wang Teng dalam 2 tahun ini, di dunia persilatan, telah berhasil menjalin hubungan dengan sebuah sekte tersembunyi, dan menjadi murid inti. Cepat atau lambat dia pasti akan kembali untuk balas dendam. Kabar baiknya adalah dia baru saja melakukan meditasi tertutup. Diperkirakan baru bisa turun gunung 20 hingga 30 tahun lagi. Namun kamu sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah kamu selesai memperkuat diri 20 hingga 30 tahun lagi. Saat itu tiba belum tentu siapa yang akan menghajar siapa. Waktu berlalu hingga tahun ke-11. Kamu yang sudah memperkuat fisikmu sebanyak 10 kali. Hanya dengan menguap saja sudah bisa menciptakan ledakan sonik. Jadi kamu memutuskan untuk tidak lagi menambah kekuatan fisik. Melainkan mencoba menambah sedikit keberuntungan. Hasilnya adalah setiap kamu keluar rumah pasti memungut perak. Bahkan saat mencuci kaki di tepi sungai ikan besar melompat ke pelukanmu. 2 tahun berlalu lagi, kabar duka datang dari garis depan. Ayah Suwan gugur dalam pertempuran. Kabar itu sampai kembali ke kota Qinghe. Gadis kecil itu langsung menangis terseduh-seduh. Dan tepat pada saat itu, di kota tiba-tiba datang beberapa orang sakti yang mengaku dari istana Fuyao. Mereka berkata ingin merekrut banyak murid. Menurut bualan mereka merasakan adanya takdir Phoenix surgawi di tempat ini. Orang terakhir dengan takdir semacam ini adalah pendiri istana Fuyao yaitu Permaisuri Fuyao. Awalnya kamu mengira caramu bersembunyi selama ini telah terbongkar. Ternyata setelah diuji semua orang, si Phoenix surgawi itu ternyata adalah Suwan yang kamu besarkan. Awalnya Suwan tidak begitu tertarik dengan kultivasi. Namun setelah belasan tahun hidup bersama, dia sudah lama menyadari bahwa penampilanmu tidak menua. Jelas bukan orang biasa. Agar bisa bersamamu selamanya, dia tidak hanya setuju untuk menjadi gadis suci istana Fuyao. Dia juga memohon para tetua Taois itu untuk membawamu serta. Istana Fuyao awalnya merasa menampung 1 orang lagi bukanlah masalah. Tetapi begitu mereka memeriksa bakat dasarmu, mereka malah menemukan bahwa kamu adalah orang yang ditinggalkan langit. Orang seperti ini kemungkinan besar akan menyerap habis keberuntungan orang di sekitarnya. Peraturan sekte melarang keras penerimaan orang sepertimu. Jadi kamu ditolak mentah-mentah. Namun orang-orang istana Fuyao demi menenangkan gadis suci, berjanji akan memberimu sedikit kompensasi. Ilmu dan pil obat boleh kamu pilih sesukamu. Kamu berpikir sejenak, bertanya apakah ada ilmu sesat yang menukar nyawa dengan tingkat kultivasi. Sang master tertegun mendengarnya. Akhirnya dia melemparkan sebuah buku teknik pernapasan kura-kura hitam kepadamu. Ditambah 2 butir pil pembangun fondasi. Ilmu ini sangat menguras jatah hidup. Meskipun bisa mempercepat kecepatan pembentukan inti. Tapi batas atasnya hanya segitu saja. Tapi ilmu ini punya kemampuan pasif. Setiap hidup 1 tahun, kekuatan fisik akan meningkat secara otomatis. Kamu membukanya dan melihat. Di halaman judul tertulis dengan jelas. 300 tahun untuk pembentukan inti. 30.000 tahun menjadi semi-dewa. 300.000 tahun tak terkalahkan di dunia. Kamu langsung sangat gembira. Bukankah ini dibuat khusus untukmu? Terlebih lagi ilmu ini bisa membakar 3 kali lipat jatah hidup sebagai gantinya. Untuk mendapatkan 3 kali lipat kecepatan kultivasi,
Orang normal butuh 300 tahun untuk pembentukan inti. Kamu sendiri hanya butuh 100 tahun untuk menyelesaikannya. 10 tahun berlalu lagi. Bupati lama pensiun. Kamu menjadi bupati yang baru. Namun puluhan tahun telah berlalu. Penampilanmu masih sama seperti saat pertama kali datang. Orang-orang di kota diam-diam bergosip. Mengatakan bahwa hari itu kamu mendapatkan obat keabadian dari dewa. Bisa jadi kamu adalah setengah dewa. Alhasil, berbagai macam orang berdatangan ke kota Qinghe ingin berguru padamu. Tapi kamu berpikir manusia biasa yang berlatih teknik pernapasan kura-kura hitam itu pasti akan mati. Jadi kamu menolak mereka semua. Dan saat ini tingkatanmu sudah hampir mencapai pemurnian Qi tingkat 7. Fisikmu telah diperkuat hingga 20 kali. Keberuntunganmu juga sudah mencapai 6 poin. Kamu yang sekarang jika memetik sehelai daun dan melemparkannya, bisa langsung menembus gunung yang berjarak 50 meter. Dan di bawah berkah keberuntungan, kamu sepertinya bisa memahami teknik baru. Buku usang itu telah kamu pahami menjadi kitab suci kura-kura hitam agung. Batas atasnya telah dinaikkan ke tahap Naschen Sol. Dan seiring reputasimu yang semakin terkenal, orang-orang yang ingin menjadi muridmu hampir merobohkan pintu. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang bernasib malang dari dunia persilatan. Seperti yang seluruh keluarganya dibantai dan ingin balas dendam. Seperti yang pertunangannya dibatalkan dan merasa jangan meremehkan pemuda miskin. Ada juga yang menjadi gila karena berlatih dan menjadi cacat lalu ingin mengubah takdirnya. Pokoknya satu lebih menyedihkan dari yang lain. Tapi sikapmu tetap teguh. Tidak menerima. Jangan ganggu aku. Akibatnya sekelompok orang ini mengira ini adalah ujian dari seorang ahli. Mereka pun langsung menetap di kota. Berniat untuk meluluhkanmu dengan ketulusan mereka. Kamu menggelengkan kepala. Melihat mereka menggerakkan perekonomian kota. Kamu pun membiarkan mereka. Tapi sampai hari ini, ada seorang pemuda gegabah yang merasa reputasimu tidak pantas. Dia ingin menguji kemampuanmu. Jadi dia mengatur 2 geng untuk berkelahi di wilayahmu. Ingin memaksamu untuk bertindak. Awalnya kamu hanya ingin mereka mengganti rugi teh dan uang meja kursi warung lalu mengusir mereka pergi. Tak disangka sekelompok orang ini berteriak bahwa ganti rugi uang adalah masalah kecil. Harga diri adalah masalah besar. Mereka bersikeras untuk menentukan pemenang di tempatmu. Alismu berkerut. Ini adalah tempat suci untuk pensiun. Bukan arena gladiator kalian. Orang itu masih saja membantah. Mengatakan di mana ada orang di situ ada dunia persilatan. Hari ini harus ada pertumpahan darah. Menyadari ada seseorang yang bermain kotor di belakang. Lalu kamu memandang kerumunan dan berkata, tidak peduli itu iblis tua Gunung Selatan, atau pendekar pedang Huaihai, atau orang-orang dari 6 pintu gerbang. Bayar denda dan enyah dalam 5 napas. Kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak memberi ampun. Mendengar ini, pemimpinnya masih ingin mengejekmu karena terlalu ikut campur. Ternyata kamu malah menyeringai, mengambil cangkir tehmu, jarimu menyentuh setetes air teh. Lalu kamu menjentikannya. Sesaat kemudian, tetesan air itu seperti bola meriam, mementalkan orang itu sejauh puluhan meter. Bahkan patung singa batu di belakangnya ikut hancur berkeping-keping. Melihat kejadian ini, semua orang langsung ketakutan setengah mati. Mereka lari tunggang langgang, tapi di luar dugaanmu, ternyata ada satu orang yang tetap di tempatnya. Sebelum kamu sempat bicara, dia tiba-tiba berlutut, mengakui bahwa dialah yang merencanakan ini. Orang ini adalah mata-mata dari 6 pintu dinasti Zhou Agung. Dia ingin memintamu untuk turun gunung, menyelamatkan dinasti Zhou Agung yang sedang diambang kehancuran. Kamu mendengarnya dengan bingung. Dinasti Zhou Agung tidak kekurangan orang hebat. Kenapa harus mencariku? Seorang hakim desa. Tapi kata-katanya selanjutnya membuatmu tertegun. Orang itu berkata terus terang. Sebenarnya masih ada seorang guru besar negara. Tapi dia sudah bertapa terlalu lama. Diduga sudah meninggal dunia. Sekarang satu-satunya harapan adalah kamu. Kamu sedikit terkejut setelah mendengarnya. Kamu ingat saat baru saja bertransmigrasi. Kamu dengar ada orang sakti yang menghancurkan kota dengan satu tamparan. Itulah yang membuatmu takut dan memutuskan untuk berkembang diam-diam. Kenapa sekarang semua orang hebat sudah tiada? Orang itu pun menjelaskan. Dunia fana adalah alam bawah. Yang hebat semuanya sudah naik ke alam atas. Dan para dewa di alam atas sangat sulit untuk turun. Mereka bahkan harus mengorbankan kekuatan mereka. Jadi pada dasarnya tidak ada yang mau turun. Siapa sangka kamu malah sangat gembira mendengarnya. Sepertinya tidak banyak orang kuat di dunia ini. Asalkan aku bersembunyi beberapa puluh ribu tahun lagi, aku akan bisa menguasai dunia selamanya. Sedangkan untuk urusan menyelamatkan negara, kamu menggelengkan kepala. Berperang terlalu berbahaya. Lebih baik minum teh di rumah. Jadi kamu mengambil langkah 1000. Lenyap seketika dari tempatmu berdiri. Hanya menyisakan mata-mata itu yang termangu-mangu ditiup angin. Tanpa diketahui tindakanmu ini malah mendatangkan malapetaka yang lebih serius. Beberapa hari kemudian, terjadi hal aneh di kota Qinghe. Di gerbang desa ditemukan sesosok mayat kering yang esensinya telah dihisap habis. Cara ini terlihat tidak asing. Pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Kamu ingat saat itu yang menanganinya adalah pendeta Taomu yang sedang berkelana. Jadi kamu menyuruh orang untuk mengundang pendeta Taomu. Namun setelah menunggu selama 4 jam, pendeta Taomu memang datang. Tapi hanya dalam wujud mayat. Penduduk desa yang menemukan mayat itu menemukan surat yang ditulis dengan darah di antara barang-barang peninggalan pendeta Taomu. Kamu membukanya dan melihat, di atasnya tercatat hasil penyelidikan pendeta Taomu selama 20 tahun.
Masalah ini mungkin berhubungan dengan seekor ular nyamuk purba yang bersembunyi di Qinghe. Ular itu berada di kolam dalam kota. Jadi pada malam itu juga kamu menyelinap ke gunung yang dalam, mengikuti gambar peta dan menemukan gunung besar yang berbentuk seperti ekor ular. Tanpa basa-basi lagi, kamu mengayunkan lengan kilin yang kekuatannya telah dikumpulkan selama 25 tahun. Melancarkan satu pukulan, hanya dalam sekejap, seluruh gunung besar itu runtuh, hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, terlihat di antara tumpukan bebatuan ada seekor ular besar sepanjang puluhan meter. Ia menjulurkan lidahnya dengan keadaan sekarat. Ular besar itu sadar dan langsung mengamuk. Sambil mengaum ia berkata hanya perlu memakan 100 orang lagi untuk bisa berubah menjadi naga dan melewati kesengsaraan. Ia bertanya apa kamu tidak takut karma langit karena menghalangi jalannya. Siapa sangka kata-katamu berikutnya membuatnya langsung tercengang. Diriku ini adalah seorang transmigrator. Tidak berada dalam 3 alam dan 5 elemen. Apa yang bisa dilakukan karma langit padaku? Setelah berkata, kamu terlalu malas untuk berbasa-basi. Kamu membalikkan tangan dan menambahkan satu pukulan lagi. Langsung memberinya penyelamatan secara fisik. Tapi tak disangka, tindakan kali ini ternyata menghasilkan perlengkapan. Kamu mendapatkan seutas aura naga jiao dari mayat ular itu. Benda ini bisa digunakan sebagai misil jarak jauh. Berdasarkan kekuatan pukulan yang menghancurkan gunung ini, kamu memperkirakan levelmu saat ini. Setidaknya sudah menjadi ahli kultivasi tingkat 8 atau 9 tahap pembangunan fondasi. Keesokan harinya, penduduk kota menemukan gunung besar itu menghilang begitu saja. Mereka semua menebak bahwa kamulah yang melakukannya. Jadi mereka diam-diam memberimu julukan setengah langkah tak terkalahkan. Alasan disebut setengah langkah adalah karena kamu belum pernah bertarung dengan dewa di langit. Di antara manusia biasa sudah tidak ada tandingannya. Sejak saat itu kota Qinghe menjadi tempat bagi seluruh Jiangnu. Tempat berkumpul favorit para praktisi. Dan karena itu namanya diubah menjadi Wulin kecil. Tapi semua ini tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu merasa terlalu berisik, jadi kamu langsung memasang tanda untuk meditasi tertutup. Menolak semua tamu. Dan meditasi tertutup ini berlangsung selama beberapa tahun. Dunia luar menjadi sangat kacau. Kaisar tua mangkat, kaisar muda naik tahta, pemerintahan kekaisaran bergejolak, garis perbatasan dihancurkan oleh suku barbar hingga berlubang seperti saringan. Tapi tepat di saat genting ini, seorang kultivator lain muncul entah dari mana, dan langsung menuju ke Wulin kecil. Dia adalah Wang Teng yang 30 tahun lalu meninggalkan rumah untuk mencari keabadian. Berita turunnya Wang Teng dari gunung menyebar ratusan mil seolah memiliki sayap. 4 sekte besar di Wulin kecil merasa seperti menghadapi musuh besar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa dewa besar ini ingin menunjukkan kekuatannya di dunia fana. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang kultivator. 4 sekte besar memutuskan untuk menunjukkan sikap baik terlebih dahulu. Menyiapkan pujian setinggi langit dan perjamuan mewah. Mengenai perlukah memberitahumu sang setengah langkah tak terkalahkan. Mereka berdiskusi sejenak. Mereka merasa meditasimu mungkin sedang dalam momen krusial. Jika terganggu dan mengalami penyimpangan Qi akan sangat buruk. Jadi mereka memutuskan untuk menyambutnya sendiri. Hari ketiga, Wang Teng datang dengan mengendarai pedangnya. Dan mendarat di Duhui. Untuk menunjukkan kekuasaannya, dia dengan santainya menebas koridor dermaga menjadi 2. Suruh pimpinan kalian keluar. Mendengar itu, 4 ketua sekte datang dengan terbirit-birit. Mereka semua mengangguk dan membungkuk hormat. Tuan Abadi telah tiba. Mohon maaf kami terlambat menyambut. Silakan mampir ke Xiao Wulin untuk berbincang. Wang Teng melayang di udara sambil menginjak pedang terbangnya. Dia tertawa sekali. Tempat ini jelas-jelas adalah kota Qinghe. Kenapa disebut Xiao Wulin? Seorang ketua sekte menjelaskan sambil tersenyum paksa bahwa ini adalah nama baru sejak beberapa tahun lalu. Tatapan Wang Teng seketika menjadi dingin. Dia berkata 35 tahun lalu dia masuk ke gerbang keabadian. Adiknya bergabung dengan militer. Kukira kami berdua akan memiliki masa depan yang cerah. Ternyata sebelum turun gunung aku mencoba meramal. Ternyata adikku tewas di kota Qinghe ini. Dan dia tewas tepat 35 tahun yang lalu. Pedang baja di tangannya berdengung. Penuh dengan aura membunuh. Jelas sekali dia datang untuk balas dendam. Karena kalian mengganti nama menjadi Xiao Wulin, maka serahkan pembunuhnya. Kalau tidak semua makhluk hidup di wilayah ini, tak akan kubiarkan satu pun tersisa. Mendengar perkataan itu, 4 ketua sekte itu merinding ketakutan. Mereka berpikir orang ini datang untuk membasmi sekte. Salah satu ketua sekte memberanikan diri untuk bicara. Senior, ini adalah masalah yang sudah sangat lama. Kami baru menguasai wilayah ini selama 10 tahun. Mana kami tahu kejadian 35 tahun yang lalu. Yang lainnya pun ikut setuju. Mengatakan bahwa masalah ini di luar kemampuan mereka. Tak disangka perkataan Wang Teng selanjutnya membuat semua orang terkejut. Terlihat Wang Teng menyipitkan matanya. Ujung pedangnya menunjuk ke arah mereka. Hasil ramalan menunjukkan, pembunuh itu masih ada di kota ini. Dan selama 35 tahun tidak pernah pergi selangkah pun. Tangkap semua orang yang memenuhi kriteria itu untukku. Tidak pernah pergi. Mendengar ini, para ketua sekte saling berpandangan. Dalam hati berpikir ini pasti penduduk asli yang keras kepala. Sebelum mereka sempat menjelaskan, Wang Teng langsung mengulurkan satu jari. 6 jam. Jika tidak bisa menemukan orangnya, aku akan membunuh satu orang dulu untuk pemanasan.
Nada bicaranya datar, seolah-olah membunuh seorang ketua sekte semudah menginjak semut. Namun di telinga keempat ketua sekte, keringat dingin langsung bercucuran. Waktu berlalu detik demi detik. Seekor burung terbang melintasi langit, ingin kembali ke sarang untuk beristirahat. Wang Teng merasa terganggu melihatnya. Dengan menjentikkan jarinya, seberkas energi melesat keluar. Detik berikutnya, burung itu langsung meledak menjadi kabut darah. Menyaksikan pemandangan ini, keempat ketua sekte menelan ludah. Menyadari bahwa orang gila ini tidak main-main. Namun tak lama kemudian, bawahannya datang membawa kabar, mengatakan bahwa sejak berganti nama menjadi Wulin Kecil, harga properti naik, penduduk asli sudah lama pindah setelah menjadi kaya dari ganti rugi penggusuran. Sekarang kota ini dipenuhi oleh pendatang. Wang Teng malah tertawa mendengarnya. Sepertinya kalian ingin mencari kambing hitam. Para ketua sekte ketakutan dan berlutut memohon ampun. Mengatakan asalkan diberi waktu, mereka akan menggali 3 kaki ke dalam tanah pun untuk menemukan orang itu. Wang Teng menggelengkan kepala. Aku adalah orang yang paling tidak sabaran. Belum selesai bicara, kilatan pedang menyambar. Ketua sekte yang paling depan bahkan tidak sempat berteriak. Di lehernya muncul sebuah garis darah. Dia pun tumbang seketika. Semua orang terkejut. Ketua sekte yang bermartabat, tewas dalam sekejap begitu saja. 3 ketua sekte yang tersisa gemetar ketakutan. Sadar kalau hari ini mereka salah cari gara-gara. Sudut bibir Wang Teng menyunggingkan senyum kejam. Kalau dalam 6 jam tidak ada kabar, aku akan membunuh 1 orang lagi. Mendengar itu, 3 ketua perguruan itu tunggang langgang memberi perintah. Seluruh dunia persilatan kecil itu langsung gempar. Mencari petunjuk sampai ke lubang semut. Karena bosan menunggu, Wang Teng pun bertanya dengan santai. Sekarang siapa yang paling berkuasa di dunia persilatan? Siapa saja yang jago bertarung? Ketua perguruan itu pun segera melapor. Katanya pemimpin aliansi masih Yue Ganqiu. Pemimpin dari 10 pendekar terhebat adalah Zhuo Feiyang. Konon katanya ilmu meringankan tubuhnya bisa menyeberangi lautan. Punya aura seperti dewa. Siapa sangka Wang Teng malah mencibir mendengarnya. Cuma menyeberangi laut sudah dianggap dewa. Dasar katak dalam tempurung. Para ketua perguruan hanya bisa mengiyakan dengan takut. Mereka menyebutkan nama 10 pendekar terhebat satu persatu. Wang Teng hanya bisa menggelengkan kepala saat mendengarnya. Meratapi dunia persilatan yang semakin merosot dari generasi ke generasi. Ketua perguruan itu ragu sejenak lalu menambahkan. Sebenarnya selain 10 pendekar hebat ini, ada 2 dewa yang tidak masuk dalam daftar. Wang Teng mengangkat alisnya. Menarik, tempat bobrok seperti ini juga pantas disebut dewa. Ketua perguruan itu pun menjelaskan. Yang pertama adalah guru Anda, guru abadi pertama dinasti Zhou Agung. Wang Teng tertawa kecil. Guruku tentu saja dewa sejati. Satunya lagi siapa? Berani-beraninya disandingkan dengan guruku. Ketua perguruan itu berbisik. Orang ini baru muncul sekitar 35 tahun terakhir. Kabarnya kekuatannya bisa menghancurkan gunung dan membunuh orang dengan tetesan air. Dulu dia pernah menjabat sebagai bupati di kota ini. Wang Teng menyipitkan matanya. Kekuatan penghancur gunung. Lumayan juga kemampuannya. Kalian melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kepala sekte menggelengkan kepalanya. Itu adalah legenda 10 tahun lalu. Kami juga hanya mendengarnya. Tapi semua orang bersumpah akan kebenarannya. Seharusnya tidak bohong. Berbicara sampai di sini, 3 kepala sekte besar tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ragu-ragu. Saling memandang sekilas baru berbicara dengan terbata-bata. Kalau bicara soal orang yang tidak pernah meninggalkan kota Qinghe selama 35 tahun ini. Memang ada orang seperti itu. Hanya saja orang ini, sepertinya, mendengar perkataan ini, ekspresi di wajah Wang Teng langsung menjadi sedingin es. Pedang baja hijau di tangannya bahkan mengeluarkan dengungan rendah yang haus darah. Sepertinya apa? Bicara, ini kota Qinghe. 10 tahun telah berlalu sejak Anda masuk ke dalam pengasingan. Kamu memandangi deretan rumah-rumah tinggi di sekelilingmu. Menggelengkan kepala, kalian jangan mendirikan sekte lagi. Lebih cocok melakukan pembangunan. Tetua ini tidak tahu apa arti pembangunan. Saat itu tidak ada yang berani menjawab. Siapa nama orang yang datang mencariku? Pria itu buru-buru menjawab. Dewa itu bernama Wang Teng. Wang Teng, ada sedikit keraguan di matamu. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Dia datang untuk apa? Katanya datang untuk membalaskan dendam adiknya. 35 tahun yang lalu, adiknya dibunuh orang di kota Weixi. Begitu pria itu mengatakannya, ingatanmu langsung menjadi jernih kembali. Benar juga, apakah dia punya adik bernama Wang Li? Itu aku yang bunuh. Begitu kata-kata ini keluar, 300 orang yang hadir semuanya tercengang. Ternyata benar-benar dibunuh oleh tuan ini. Hehe, karena sudah datang jauh-jauh khusus untuk mencariku. Ada tamu dari jauh, tentu harus disambut dengan beberapa pukulan. Ayo pergi. Lalu, rombongan 300 orang itu pun berangkat bersamamu. Setelah tiba di dermaga, ketiga ketua sekte besar itu mengerutkan kening melihat situasi ini. Mereka pikir mungkin gagal mengundang sang dewa, dan harus bertarung mati-matian dengan Wang Teng ini. Sesaat, mereka sangat terharu. Wang Teng tertawa dengan nada menghina. Ada apa? Membuat formasi seperti ini? Apa kalian ingin bertarung mati-matian denganku? Tapi sebelum dia selesai bicara, 300 pendekar serentak menyingkir, membuka jalan yang lebar. Sementara kamu mengusap telingamu, berjalan melewatinya dengan wajah acuh tak acuh. Kamulah Wang Teng. Kamu bertanya dengan kalimat datar. Mata Wang Teng memancarkan hawa dingin.
Kamu cari mati, berani-beraninya menyandang gelar dewa. Aku ingin coba lihat apa kamu punya kekuatan dewa. Kamu tidak menjawab, melainkan memusatkan pikiranmu, menambahkan semua poin yang terkumpul selama 10 tahun ke kekuatan. Seketika, 35 poin kekuatan dahsyat melonjak liar di dalam tubuhmu. Saat ini kamu menghadapi Wang Teng dan tersenyum tipis. Seharusnya 35 tahun yang lalu, kamu datang di malam aku membunuh adikmu. Semakin lama kamu menundanya, semakin kamu tidak seharusnya datang. Ini adalah kenyataan, karena aku akan terus menjadi lebih kuat, dan laju kekuatannya meningkat dengan sangat cepat dan berlebihan.